warga Jakarta kan, Iya. masa kalah dengan sekelompok orang kan? Betul. Nah, pas semua itu ada risiko, Iya. risiko untuk tadi memindahkan warga kan Iya. ada risikonya, kebijakan-kebijakan yang tidak populis, Iya. gitu kan. Tapi kan itu yang ada di besar lagi. Oke. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Fabian Januari Squado. Saat ini saya sedang berada di proyek infrastruktur bernama Sodetan Ciliwung. Proyek ini adalah proyek yang sangat penting bagi warga DKI Jakarta karena dibangun dan ditujukan untuk mengurangi luasan banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta, terutama daerah yang ada di bantaran sungai. Nah, yang menarik sebenarnya proyek ini semestinya sudah berdiri lama, tetapi karena persoalan pembebasan lahan dan yang paling penting ini nih, yang penting adalah kemauan politik dari gubernurnya, proyek ini mangkrak selama 6 tahun lebih. Proyek ini baru bisa diselesaikan hanya dalam waktu beberapa bulan saja di tangan penjabat gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Nah, oleh sebab itu, beberapa saat nanti kami di tim Kompas.com sudah janjian dengan Pak Heru untuk wawancara khusus. Nah, di sana kita akan menggali lebih dalam bagaimana ceritanya Pak Heru ini bisa menyelesaikan persoalan bertahun-tahun hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Simak wawancara kita selanjutnya. Ya, sebentar lagi Pak Heru nih mau datang nih. Dia disambut sama Kepala Dinas SDA dan Kepala Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane. Ntar kita sambut beliau. Tuh beliau udah datang tuh. Selamat siang Pak Heru, Fabian. Ya, Kompas.com. Oh, iya. Tadi habis dari ninjau ya Pak ya? Tadi. Ninjau ini Pak Kadis. Ninjau galian. Ninjau galian. Galian kabel. Ya. Penting. Terus ya sampai mulai dari Gunung Sari sampai ke Warung Buncit. Oh, oke. Ninjau utilitas ya Pak tadi Pak ya? Iya, yang nggak benar. Oh, gitu. Kita lihat hasil kerja mereka. Kalau nggak beres, saya suruh mereka sendiri selesaiin. Baru mungkin sambil saya tanya-tanya nih Ya. Pak. Pak, jadi sebenarnya ini tuh apa pentingnya proyek Sodetan Ciliwung bagi warga Jakarta? Ya, pertama ya sangat penting. Sangat penting. Membelah Iya. ke arah Ancol, ke Manggarai, sehingga sebelum ke sana ini disodet ke banjir kanal timur. Jadi artinya nih aliran air yang di Ciliwung ya Pak ya? Iya. Sehingga debit Ciliwungnya jadi berkurang gitu ya? Yang ke arah Manggarai berkurang. Yang ke arah Manggarai berkurang. Disodet ke sini. Volume banjir kanal timurnya kan masih memungkinkan untuk mengalirkan itu ya Pak Yusmada kan kira-kira gitu. Nah, tinggal volumenya berapa Pak Yusmada? Volume yang dialirkan ke sini? 60 meter kubik, 10% dari debit Ciliwung. berkurang ya Pak ya? Jadi berkurang, akhirnya muka airnya berkurang, jadi potensi genangan berkurang. Poinnya itu potensinya. Tapi itu khusus yang di daerah sepanjang bantaran sungai ya Pak Heru? Sepanjang daerah aliran sungai Ciliwung. Apanya? Yang berkurang luasan area banjirnya itu. Oh ya, sampai Manggarai juga berkurang. Berkurang. Terus sampai nanti ke Ancol juga berkurang. Terus sana nanti di Ancol Pak Yusmada udah bikin. Tadi saya lihat tuh bikin pompa Pak Yusmada yang di Gunung Sari itu untuk menyelesaikan di Pasar Baru. Jadi saling berkaitan. Sebelum ke sana ini udah disodet ke banjir kanal timur. Pak Heru, ini saya mau tanya. Ini kan sebenarnya proyek penting ya Pak? Ternyata buat Jakarta ternyata penting gitu. Nah, kenapa baru ini aja baru selesai? Kan tahap-tahapan ya. Tahapan, saya nggak tahu yang lalu itu kendalanya di mana. Setelah saya lihat, kan memang ini harus yang kita injek ini kan kita harus lebarin. Karena volume debit airnya kan cukup tinggi. Ya saya minta Pak Wali untuk milik siapa. Ternyata sebagian lokasi ini adalah di area SPBT Trisakti kan sudah selesai diserah terimakan. Nah, terkait dengan warganya, sebagian kita berikan rumah susun jika yang mau. Udah diselesaikan sama Pak Wali kan gitu ya. Ada berapa Pak warga yang dibebaskan? 59. 59. Luasnya berapa hektar?
nggak berhektar 4.000 sekian ya. Kurang dari 4.000. Kurang dari 4.000. Heeh. Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya. Pak, ini sudah berjalan mangkrak sekitar 6 tahun lebih. Lalu ketika Pak Heru masuk hanya beberapa bulan aja. Ya ini kita injek ini kita beresin karena memang pertama di sini ada hunian, yang kedua adalah bagian dari area SPPT Trisakti dan Trisakti sudah mau menyelesaikan, menyerahkan kewajibannya ya, sudah serah terima di tingkat kota ini Pak Wali yang juga membantu menyelesaikan. Apakah ada sama seperti wilayah pembebasan yang lain? Apakah ada resistensi kah dari warga dan sebagainya? Ya enggak, kemarin dengan Pak Wali ya beberapa kali pertemuan, mungkin dari bulan Desember, Januari ya pertemuan. Bahwa ini memang untuk terase basah, yang mereka memahami. Dan kunci cepatnya ini apa Pak berarti? Ya kita kasih tahu pertama ini adalah kewajiban SPPT di area PT Trisakti. Dan memang harus diserahkan kepada Pemda. Nah, di sisi lain warganya juga paham bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar. Dan akhirnya warga menerima itu ya Pak ya? Ya alhamdulillah saya terima kasih kepada warga yang memahami bahwa ini untuk kepentingan lebih besar. Dan sama sekali 100% tidak ada resistensi ya Pak ya sampai hari ini? Insya Allah. Pak, kemarin Pak Presiden sempat muji Bapak soalnya terkait dengan kecepatan. Enggak lah, sama-sama. Yang pertama kan tentunya dukungan Pak Kapolres, dukungan Pak Dandim, terus tentunya Pak Wali memberikan sosialisasi terus-menerus, sehingga ya paham ini untuk terase Sodetan. Berarti sekarang proyek ini sudah sekitar berjalan hampir? Proyek kira-kira Pak? Overall di atas 80% ya. Yang sudah apa, yang belum apa berarti? Jadi yang penting kan penyambungan panelnya ya, itu dari inlet dan outlet itu sudah kemarin kan Pak Presiden udah lihat itu ya. Nah itu udah nyambung. Nah sekarang tinggal pekerjaannya di inletnya itu konstruksi inletnya, dan di sini perapian normalisasi. Ini kan tadinya sempit ya, ini kan udah dibebaskan oleh Pak Gubernur, Pak Wali di sini ya. Jadi ini sekarang bisa lebih leluasa kita normalisasi di sini. Jadi tinggal di inlet sama di sini di outlet. Yang itu memang kolaborasi ya Pak, penting ya Pak ya. Boleh. Pak Wali, warganya kan kemarin di sini ya. Ininya? Ini Pak dari mulai Beko atau Pak? Kan tadi sana nih darat semua. Ini Mas, Pak Wali silakan. Monggo Pak. Ini kan sipil yang dibuat udah lama nih. Batas dari terase BKT. Jadi tadi ini tembus di jalannya. Nah, sementara kosong, mereka dudukin bangun. 2019 masih kosong. Saya kebetulan udah wali kota. Udah wali kota, betul. Tiba-tiba ada bangunan kan gitu. Warga. Ya, ternyata setelah selidiki, habis kebakaran di Gembrong, mereka pada pindah di sini, pindah sebagian. Tuh, diantaranya itu. Berarti mereka itu kita berikan tempat saudara Pak PJ Gubernur di Rumah Susun Cipinang Besar Utara. Cipinang Besar Utara. Lebih mewah, pakai lift lagi. Lebih mewah ya. Pakai lift Pak. Yang 9 pedagang kita tempatkan di lokasi sementara Pasar Embrio, PD Pasar Jaya. Aja. Kalau yang bagi penduduk DKI silakan kembali ke tempatnya, kita berikan ongkos ke pindah atau kita antar. Hanya dalam waktu beberapa bulan aja itu Pak Wali. Sampai sebulan ya, sampai sebulan. Sosialisasi sebelumnya kita sosialisasi. Didorong terus sama Pak Heru. Pastilah, ini karena penting nasional, harus wajib. Ini kan untuk kepentingan lebih besar, kepentingan nasional, kepentingan seluruh warga Jakarta kan. Masa kalah dengan sekelompok orang kan? Betul. Pas. Jadi memang kuncinya kita berdiri di sini, ya ini jadi air. Tadinya kan di sini nih tanah, ini nanti jadi air begitu. Jadi juga ya. Nanti kita lurus ini kan udah ada. Ini sesuai dengan ini ya Pak ya. Sesuai. Iya.
Pak Heru, kemarin juga ada sempat soal berita soal apa namanya kolaborasi pusat dan daerah soal anggaran. Nah ini porsinya gimana? Pemprov yang porsinya sebelah mana, lalu Kementerian PUPR yang mana, terutama soal anggaran pembebasan lahan. Biasanya kalau PUPR itu fisiknya. Ya, ini ya Pak ya, fisiknya. Fisik terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan lahannya biasanya Pemda ya. Ciliwung itu yang sodetan ini pembebasan dibiayai oleh sekaligus PU. Oke, berarti memang Bapak yang pendekatan ke warganya, sosialisasi ke warga. Paspasum warga tadi kita ini lewat Pak Wali Paspasum, ada SK Gubernur, wali kota harus menagih, mengamankan tugas. Jadi kolaborasi pusat ini ada di sini ya Pak ya? Pusat nagen melulu. Oh memang ditagih terus Pak? Tagih terus tiap hari ketemu Sahli Pak Endra. Ini sangat, kalau nanti sudah berfungsinya, sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Pak Heru, apa Presiden sempat kasih titip lah gitu? Sebagai beliau kan juga mantan Gubernur DKI dan Pak Heru sebagai kaset presnya Pak Jokowi jadi PJ Gubernur. Pasti ada lah Pak komunikasi itu. Komunikasi apa? Komunikasi tentang Pak Heru tolong titip Jakarta atau proyek-proyek ini gitu misalnya. Namanya gubernur itu adalah semua se-Indonesia ya, kepanjangan tangan pemerintah pusat. Apalagi ini salah satu program strategis nasional kan, program strategis nasional yang harus kita selesaikan. Bukan titip, tapi salah satu tugas yang diserahkan kepada saya untuk bisa menyelesaikan untuk siapa ya, untuk kepentingan masyarakat. Oke, apakah gara-gara Pak Heru ini ASN ya Pak? Ada hubungannya nggak tuh Pak? Apa namanya? Jadi Bapak tidak punya dalam tanda kutip beban politik lagi untuk mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan sama resistensi masyarakat. Ya, pertama kan semua ada aturannya ya. Pak Wali semua ada aturannya. Kita ikutin aturannya. Bahwa ini kewajiban. Jika ada warga di sana, kita taruh di rumah susun. Jika ada sengketa, ada aturannya. Ya, sengketa kita titipkan hak-haknya dia, konsinyasi. Kita jalanin semuanya. Jadi status Bapak kalau saya kan hanya mengikuti bekerja untuk kepentingan masyarakat. Aturannya ada, kita kasih tahu kepada masyarakat, ini loh aturannya, ini loh programnya. Kalau tidak, dampaknya adalah ini proyek nggak bisa jalan. Jadi dalam pemikiran saya, penting kita kerja untuk siapa, untuk masyarakat. Oke, berarti Presiden secara lugas atau secara informal lah begitu Pak? Nggak pernah ya Pak komunikasi soal itu? Dan Bapak sendiri sudah menyadari itu ya Pak ya? Ya kan jelas, begitu selesai dilantik, beliau memerintahkan ada tiga besar ya, kan, penataan tata ruang, penyelesaian banjir, penyelesaian kemacetan. Ya satu-satu pelan-pelan kita urai. Oke, Pak, ngomong-ngomong soal banjir lagi, masih soal banjir kan tidak melulu yang di daerah aliran bantaran sungai, tapi ada yang di daerah jauh, misalnya akibat dari genangan, saluran segala macam. Nah itu solusinya apa dong? Ya, di titik-titik tertentu dibangun rumah pompa. Rumah pompa. Ya, dibangun pompa. Bukan itu sudah ada ya Pak Heru? Sedang berjalan. Oke. Terus berikutnya saluran-saluran kita perbaiki. Embung-embung kita buat, ya kan? Contoh di Cempaka Putih. Ya ada embung di Jakarta Timur juga ada, kita perbanyak embung-embung kecil. Ini solusi yang mudah, gampang, tapi menyelesaikan banjir di titik lokal. Di titik di Cempaka Putih, kita bikin embung, kita lebarin saluran, perempatan Cempaka Putih, alhamdulillah di area situ kan cepat terselesaikan genangan yang ada. Oke. Semua kota besar di Jakarta, kota besar di Indonesia kan berbenah juga. Cuma memang persoalannya di eksekutor Pak. Bagaimana pemimpin politiknya ini bisa mengeksekusi. Semua itu ada risiko, risiko untuk tadi memindahkan warga kan ada risikonya, kebijakan yang tidak populis gitu kan. Tapi kan ini untuk kepentingan lebih besar lagi. Oke. Kalau yang di ini Pak ya, yang di mana? Yang di
sorry, yang dibebaskan sebelah sana ya Pak ya? Ya ini. Ini ya? Oh ini yang termasuknya kita Pak berdiri Wali. di sini Pak Wali, Pak Wali tahu. Oh ini berarti dulu rumah ya Pak? Iya, Bangunan, oh, oke. Nggak ada rumah, bangunan. Bangunan semi permanen gitu ya? 2019 kosong nggak ada, tiba-tiba ada. Iya. Pak Heru sendiri pernah Pak, ketika bangunan-bangunan itu ada, Bapak kesini Ada, ngobrol, ya, dari sana. apa Pak ngobrol sama mereka, ngobrolin apa? Enggak, saya nggak ngobrol, cuma saya lihat. Oh gitu. Pak Wali yang ngobrol. Oh Pak Wali yang ngobrol. Tapi tangannya dingin juga ya Pak ya? Enggak. Sama-sama Dingin. semuanya. Kuncinya itu tadi Pak ya, kolaborasi. Dan ada yang penting keinginan politiknya Pak, itu yang paling Ini penting. kan hanya sedikit kecil. Ya. Ada yang lebih besar lagi. Yaitu normalisasi. Dulu penataan Kali Angke, Iya, Waduk benar. Pluit, Jadi Kolong Tol. Oke Pak Heru. Berarti sisa yang selanjutnya setelah ini adalah normalisasi sepanjang Ciliwung dan kali-kali yang lain ya Pak. kali lain itu PR lagi ya Pak Budi. Bisa kita mulai lagi nanti. Berapa tahun nih Pak itu? Targetnya? Pak Yusman. Pak Yusman ya? Ya, kalau harapan Pak Presiden pengennya 2024 selesai. Siap Pak Heru? Soalannya itu kan di ini administrasi pertanahan. Sini Oh, pertanahan. yang 2024 yang ini yang Ini aja. Ciliwung. Oh yang Ciliwung ya. Normalisasinya tapi Ya, kan jadi gini, Iya. Pemda sih siap, cuma hak alas bawahnya, Hak alas ya saya. hak alas bawah itu hak tanah, disilakan pemerintah ATM menetapkan. Dan kemudian mungkin dia sertifikat atau lirik atau apa, begitu sertifikat ya kita bayar ya Pak. Siap. Tidak ada sih, tinggal titik-titik di tengahnya yang memang masih bolong-bolong kira-kira. Oke siap. Oke deh Pak Heru. Ya, Pak Heru terima kasih waktunya bersama sahabatkompas.com. Itu tadi wawancara khusus kami dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono. Sampai jumpa di wawancara kami selanjutnya. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Siap.